Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di Talk Show Alumni Baik. Diajak ngikut, nggak diajak nyusul. Nyusul aja. Gitu. Itu penonton bayaran. Ayo. Nah, lumayan. Tepuk tangan. Hari ini kita ditemenin sama milenial awal nih. Milenial ya, itu kan ya. 2000-an awal milenial nakal biasanya. 2000-an pas, 2000 pas, udah pas banget lah. Oke, Bapak Galih Iman. Dia jangan panggil bapak dong. Iya, Abang. Jangan, mendingan abang aja, jangan Iya, bapak lah. Bang Galih Iman. Tadi panggil ses jangan. 2000 ya? 2000 pas kuliah. 2000 pas kuliah. Berarti masuk SMA-nya kalau lihat kartu pelajar dulu nih. Masuk 97 keluar 2000 berarti. 2000, pas lah ya. Pas. Tidak kurang, tidak lebih. Tidak kurang, tidak lebih. Harga pas. Harga pas, oke. Nggak bisa ditawar lagi udah. Oke, Lih, karena seumuran kita logo aja. Oke. Gitu kan, biar yang nonton juga santai. Nggak masalah kan logo-logo ya. Nggak masalah, Ngikut nggak masalah aja. lah. Di SMA juga kayak gitu kan dulu kan. Yoi. Nggak maksudnya mengedukasi nggak kontennya tersalah kan repot gitu kan. Ini lebih ke hiburan sih gitu kan. Edukasinya hanya bonus. Oh, Gitu. Oke, kita ngikut aja. Jadi dari mana hari ini? Kesibukannya sekarang apa? Pertanyaannya ada dua. Kesibukan apa dan dari mana hari ini? Yang mana dulu? Ya digabung aja. Kalau dari mana hari ini, tadi habis ketemu klien, terus ya nyusul lah ke sini. Makanya kan masih pakai batik, masih beginilah. Dan ya, gue ketemu klien pun tetap dengan kadang bertribut begini juga. Karena gue melestarikan tradisional. Keren. Ya, kalau kesibukan. Kesibukan apa dulu? Profesi atau apa? Ntar balik dulu. Ya tadi ketemu klien kan. Ketemu Sekarang klien. masuk nih kesibukan. Mirip dong, masuk dong. Masuk. Masuk. Nah, Oke. kalau yang tadi klien itu hubungan dengan dunia hukum. Karena kebetulan profesi gue lawyer. Nggak kebetulan, memang cita-cita. Salah, bukan kebetulan. Memang cita-cita. SMA. Tuh kok pengacara ya? Enggak, tapi memang udah niat. Emang gue pengen, Ya nama itu dong ya. jadi lawyer. Bukan kebetulan. Memang pengen jadi lawyer. Tapi di luar lawyer, sekarang ini gue juga nekunin dunia coaching, konseling. Oh, di bidang? Ya life coaching, konseling. Ya karena awalnya klien itu kan banyak juga yang bermasalah dengan psikologisnya kan. Oke. Yang mau bunuh diri lah, yang macem-macem. Bahkan klien kesurupan aja pernah gue. Oke. Jadi akhirnya sekalian aja belajar. Oh gitu. Metafisik Jadi- juga dong. Ya metafisik ya ntar jadi dukun gue. 28 kan citranya orang pinter, bukan orang pinter dukun, tapi orang pinter intelek gitu. Ya kan? Oh 28 ya? Oh orang pinter dong. Dukun dong, Oh, bukan. dukun bukan gitu. Orang Oh intelek. enggak, 28 untungnya anak pintar, bukan orang pintar. Ya tergantung. Kita Minumnya bilangnya orang intelek aja lah. Kalau Iya, iya. orang pinter nanti kesannya Ya, intelektual ya. ntar lagi habis podcast tiba-tiba ngontak gue nanya ramalan kan repot gue. Kalau nanya lamaran? Ya boleh aja. Boleh aja. Boleh aja kalau itu. Nah, selain itu ya di dunia training juga. Kebetulan gue juga kan memang ngambil master NLP. Neuro Linguistic Programming. Terus bikin pelatihan terkait dengan empowerment juga. Ya jadi dia mengajar lah intinya. Basically as a lawyer dan mengajar sehari-hari ya. Iya nggak hanya mengajar, tapi kalau di dunia lawyer kan konseling ya, konseling tentang hukum, tapi juga konseling tentang lain gitu kan, Oke. sekalian gitu loh. Nah tapi di luar itu juga kebetulan gue juga ini kebetulan apa nggak tahu kalau yang ini, karena mau tahu akhirnya terjadilah yang dinamakan kandang gorila. Oh iya, apa tuh kandang gorila? Diceritain dong kandang gorila. Ini lebih seru lagi. Kalau kandang gorila itu sebenarnya itu wadah tempat gue berekspresi pada awalnya. Jadi awalnya sekali itu memang sebuah tempat orang kumpul untuk mengembangkan bela diri lokal. Oke, khusus lokal. Tadinya. Awalnya. Karena kan kita taunya hanya silat. Silat itu udah aliran belum tahu kan. Iya, betul. Jadi disitu gue ketemu lagi kan permainan ujungan stick. Gulat, dogong, benjang, segala macam. Gue carilah. Nah, pokoknya intinya bela diri lokal. Termasuk yang gue pelajarin. Lokalnya Indonesia tapi ya. Indonesia dong. Kalau bukan Indonesia, interlokal dong. Lain dong. Itu dia. Anak zaman sekarang nggak ada yang tahu interlokal kalau di wartel mahal. Nggak ada ya? Nggak ada wartel. Nggak ada yang tahu wartel. Nggak tahu ini ya, kalau malam minggu nunggu lama gitu, koin sampai banyak gitu Iya, ya. Nggak ampun. ngerasain ya. Kalau dulu kita ngerasain lah. Jangan deh, ntar ketahuan umur. Udah ketahuan lah. Tadi sebut tadi. Udah jadul. Nah, akhirnya berkembang. Akhirnya muncul lagi yang dinamakan sayap intelektual. Kalau itu kan sayap bela diri, kemudian ada sayap intelektual. Nah, kalau sayap intelektual itu berawal dari ketika ngajar anak-anak SMA, SMP silat, tapi kok mereka pengetahuan umumnya dan sejarahnya, waduh, amburadul. Oke. Banyak yang nggak ngerti dan menganggap sejarah itu pelajaran yang amat sangat membosankan banget deh. Citranya begitu. Akhirnya ya udah, gue ambil alih dong.
Ya udah kalian belajar sejarah sini. Kita bikin belajar sejarah dengan cara asik pada awalnya. Jadi dari murid-murid dulu. Berbondong-bondong lah beberapa anak SMA belajar sejarah di situ pada awalnya. Oke. Sampai akhirnya kita bikin konsep lagi. Setelah itu kita seriusin. Kita bikin acara namanya ngos-ngosan di kandang gorila. Oke. Gimana tuh? Ngobrol serius, ngobrol santai di kandang gorila. Oh, singkatan. Oke. Jadi Boleh orang lah hari ya. ini kemana lu? Boleh lah Kita ya. mau ngos-ngosan kan asik kan? Apa itu ngos-ngosan? Kita bahas soal topik sejarah, budaya, keindonesiaan. Kemudian mengenal agama-agama yang ada di Indonesia. Oke. Supaya toleransi kan? Ya. Dan supaya kita Setuju. bangga terhadap peninggalan leluhur kita. Setuju. Nah itu adanya di ngos-ngosan. Kemudian berkembang lagi sekarang. Jadi ada yang namanya Primata. Apa tuh? Pelatihan riset manajemen analisis taktik. Oke, agak berat ya. Nah, kalau itu acara atau kegiatan atau kursus atau training berkaitan dengan empowerment apapun yang berkaitan dengan skill, soft skill dan sebagainya. Kita pernah bikin tentang psikotes, kita undang. Terus pernah undang juga motivator. Dia punya metode namanya score power method gitu kan. Oke. Nah, anak-anak kita ikut pelatihannya lah gitu loh. Nah, kalau yang Primata ada yang privat, ada yang berbayar. Oke. Nah, kemarin belum lama, baru sekitar 2 minggu lalu, baru bikin tuh kita tuh acara Primata kerjasama sama sebuah lembaga hipnotis ya. Oh, Kita bikin pelatihan. bentar. Hipnotis ada lembaganya? Ada. Oh gitu. Ada. Wow, menarik sekali ya. Ya, ada. Terus. Jadi kita duet maut lah gitu dengan coachnya lah Oke. istilahnya. Jadi hipnoterapi kita bahas soal basic hipno dulu. Salah kaprah di dunia hipnot seperti apa kan banyak ya orang salah kaprah kejahatan atau apa. Terus juga Soalnya identik dengan copet ya, zaman dulu kita di nah itu kita bahas salah kaprahnya dan di PPD di Patas ya kan. Dan Udah nggak ada sekarang barangnya. Nggak ada, soalnya PPD-nya udah nggak ada gitu kan, Metro Mininya nggak ada. Nggak tahu kalau tukang copet itu masih ada apa enggak gitu kan. Nah, di situ juga gue memberikan materi mengenai gimana sih cara menghindari kejahatan yang seperti itu. Yang mengatasnamakan hipnotis. Pertama, itu hipnotis bukan sih gitu loh. Oke. Kedua, gimana cara menghindarinya. Nah, itu adanya di Primata. Oke. Terus program lainnya kita bikin ngap. Ngap. Bang. Energi negatif go away program, disingkat ngap. Oke, Jadi boleh. lo ngapain lo? Boleh. Lo abis ngapain? Abis ngap kan gitu kan. Kalau itu masalah pernafasan, meditasi adalah pernafasan. Cuma dikasih tagline-nya ngap. Dan itu base-nya dari berbagai jenis meditasi termasuk dari ya Sunda kuno lah gitu. Oke. Dari menekung namanya. Dan olah napas kita mix. Kenapa namanya dari energi negatif go away program? Karena banyak orang zaman sekarang punya masalah mental health, emosional. Nah, kita coba rilis dengan olah nafas. Oke, dengan pernafasan meditasi. itu ya, meditasi. Nah, itu Nice. namanya ngap. Banyak banget ya, pokoknya. Ya, pokoknya kita Aktivitasnya. berkarya aja. Itu tiap hari pasti ada aja di kandang gorila, pasti ada aja aktivitas tiap hari ya. Kalau- Schedule-nya ada nggak lengkap gitu? Senin apa, Selasa apa, Rabu apa gitu? Schedule-nya HP. And so on gitu. Schedule-nya HP sama-sama kosong, ayo. Oh gitu. Tapi kalau yang acara-acara kayak misalnya tadi training-training yang semi publik atau yang publik, ya baru kita iniin apa? Yang serius banget baru lah, di misalkan schedule kan. hari apa? Biasa hari Minggu lah, biar orang pada datang. Oh justru Minggu, bukan di weekdays. Sabtu Minggu lah. Sabtu misalnya. Minggu, oke. Kalau weekdays itu justru yang latihan bela diri. Oh. Karena misalnya habis dari kantor dari mana kan butuh olahraga ya. Udah malam kita ladenin, ayo aja. Sih. Gitu. Habis maghrib biasa mulainya. Bisa malah. Habis sisa. Karena kalau maghrib orang masih macet. Ya tuh teman-teman kalau ada yang tertarik buat belajar bela diri atau mau belajar sejarah juga ya. Iya. Sejarah bela diri segala macam bisa main ke kandang gorila. Gua kegiatan banyak. Kalau kandang gorila, kalau yang ngos-ngosan biasanya kita bikin free. Kalaupun berbayar, ya itu buat bayar makanan aja. Ya. Atau untuk ngasih sesuatu lah ke pembicara kalau kita ngundang dari luar. Oke. Tapi kalau gue yang bicara mah selalu aja. Sip. Keren. Asik aja lah pokoknya. Keren bro. Nah sekarang nih, tadi kan udah kasih tahu tuh sekarang lagi sibuk apa, ngapain aja. Ternyata banyak banget kesibukannya. Nah kita pengen tahu sih, ini narsum pertama yang bawa buku tahunan. Nah, kan mantep kan Bang Put. Nah kan, ini buat angkatan 2000, ntar bisa di zoom ya kan? 97 2000. 97 2000 ini kan ada pokoknya. Ada. Karena itu tadi di kandang gorila gue punya perpustakaan pribadi, Bro. Nah cakep. Jadi dokumentasinya cukup terjaga banget ya buat lo ya. Cukup terjaga, cuma sayang raport belum ketemu. Mungkin Studi kepustakaan terjaga banget lah pokoknya lo ya. ya, kan kita bikin acara gitu harus punya ini ya, punya literatur kan. Iya. Oh iya, kita tadi juga soal perpustakaan kita juga ada kegiatan literasi namanya Jawara Literasi. Oh gitu. Iya. Karena dari keprihatinan gue ya, anak sekarang tuh
nggak doyan baca, Betul. ya kan, rendah daya bacanya. Kedua, pengetahuan umum sejarahnya hancur. Iya. Sorry ya kalau ada yang tersinggung nih ya. Enggak so sad to say, tapi emang it's true sih sebenarnya. Oh iya dong. Gitu. Sekarang kalau budaya kayak orang banyak sering salah belanja kan gara-gara males baca kan. Iya. Ini ada lagi nih kejadian, ini kisah nyata loh. Ini orang yang udah sarjana bisa dibilang ya. Kebetulan lagi main di kandang. Gue tanya dong. Simpel aja pertanyaan, ibu kota Jawa Barat apa? Bayangin sarjana cuy. Ibu kota Jawa Barat apa? Lo tau dia jawab apa? Apa? Bogor. Seriusan? Serius, bener, kisah nyata. Tahu gak gue jawab apa? Benar, tapi beda zaman gue bilang. Kalau zaman Pajajaran bener. Iya. Iya. Kalau zaman modern ya enggak. Itu kan. Tapi dia beralasan nggak? Iya, saya lebih pengen zaman itu pokoknya. Ya enggak sih, dia emang malah akhirnya berkertas sejarah kan nggak penting, gini nggak penting. Serius. Ya gue kan kerjanya begini apalah profesinya gitu kan. Pendidikan gue ini. Jadi dianggap sepele gitu, diremehkan. Iya, lo kalau ngomong ibu kota Jawa Barat Bogor juga lo bakal dianggap sepele sih sama lawan bicara lo. Iya tapi dong. kenyataan ini ngomong kenyataan. Ini kan pengetahuan umum, bukan sejarah yang gimana banget gitu. Dan ini berawal dari itu, keprihatinan gua tuh salah satunya itu. Kalian tuh kok gini banget sih gitu loh. Sana cuy. Iya. Ya kan? Terus kemudian juga banyak orang yang nggak tahu bahwa bangunan tertua yang diverifikasi dan sampai saat ini udah diketahui itu kan Gunung Padang. Di Cianjur kan? Iya. Bahkan ada itu juga belum 100% dieksplor kan? belum dieksplor, udah diakuin, udah masuk National Geographic segala kok. Tapi malah masih ada beberapa teman-teman kita yang menolak itu, saking inferiornya. Nggak mungkin bro, katanya ini bangunan tertua ada di Indonesia. Why? Ya pokoknya mungkin dianggap leluhur kita gimana kali. Nah itu gue justru pengen ini ya, pengen mengembalikan lagi bahwa leluhur kita tuh hebat. Makanya gue paling benci ya, sorry ya kalau ada kaum hawa yang di sini yang nonton gitu kan, di studio ataupun di luar selalu bilang, gue mau sama bule aja mau perbaiki keturunan. Apa yang diperbaikin? Leluhur kita udah baik kok. Iya. Iya kan? Ya coba aja lihat peradaban tertua. Ibaratnya gini ya, ada bangunan tertua pasti ada peradabannya dong. Iya. Dan itu bisa bangunan megah kan hebat. Setuju. Ya berarti kan leluhur kita nggak usah diperbaiki. Ya mentality aja sih, balik ke mentality sih. Nah itu yang gue perjuangkan. Makanya awalnya dari situ. Sip. Di silat juga begitu. Dulu orang kalau silat identik apa baju hitam-hitam, dukun, mistik, klinik, kampungan, ayo sebut aja. Iya. Nggak keren. Makanya akhirnya gue berusaha mendobrak dengan jargon-jargon yang aneh-aneh. Terus seragam gue kecuali acara yang adat. Yang sabuk pink. Ya itu sabuk pink yang adat itu. Nah tapi selain itu gue juga bikin seragam itu pakai kargo, tanah taktikal, nice. Iket, identitas tradisional. Jadi ilmunya tradisional, makanya kita punya semboyan ilmu lokal wawasan global. Iya. Kayak ingat ya Pak Edward, dia selalu pakai gloves. Ya, yang segini kan gitu. Kenapa? Biar keren aja. Biar keren aja. Kan keren tuh, jawabannya suka banget tuh. Nah kan kayak gitu kan. Ya dari situ berawalnya. Oke, balik dulu ke sini nih. Sip. Cerita nih lu, SMA 28. Kalau lu masuk SMA 28 lu kebetulan atau gimana? Kalau itu apa ya? Dari masuknya dulu deh. Dari di dalamnya dulu ya. Di dalamnya udah pasti kacau sih. Lu kok kacau? Emang ada wajah kacau? Gue ada wajah kacau. Loh. Gue anak hukum loh. Iya. Masa anak hukum kacau? Ya. Gini, jadi kemarin lihat podcast beberapa teman-teman ya. Rata-rata kan jawaban masuk 28 karena apa ya? Cita-cita orang tua kan ada ya yang gitu ya. Keinginan orang tua. Terus ya kebetulan guanya juga senang karena ini unggulan, tahu unggulan. Gua dari SMP emang nggak tahu apa-apa 28, bro. Serius. Karena bukan rayonnya. Rayonnya sebetulnya. Cuman emang gue waktu itu nggak segitunya nggak segitunya neliti lah gitu waktu itu. Zaman itu kan mikirnya kan lulus aja ya. Iya. Nah akhirnya jadi dengan kata lain mungkin agak lain jawaban gue. Gue masuk 8 itu kepaksa sebenarnya. Oke. Kepaksa. Keren. Ini langsung pertama ya yang masuk 28 karena terpaksa. Terpaksa. Karena itu guru SMP yang ngasih tahu. Oh gitu, gara-gara guru SMP. Gue tahu 28 tuh dari guru SMP. Gimana tuh detail ceritanya gimana tuh? Jadi dulu SD gue terhitung anak pintar. Ya. Dia bini lu juga tahu lah gitu. SMP juga masih begitu. Nggak pintar, kalau pintar dukun dong. Salah gue. Intelek. Jadi gue waktu SD itu, gue memang udah didesain untuk IPS. Oke. Karena memang gue punya bakat di situ
ya bakat dan passion, dan guru SD itu menemukan itu dan mendidik gue. Bahkan gue sampai tingkat kota madya kalau nggak salah dulu tuh kan. Pokoknya IPS, PMP, aduh PSBB masih ada, PSBB masih P4, ada. pokoknya yang berbau PLKJ nggak, belum ada. Pokoknya masih yang PMP yang gitu-gitulah. Sejarah, PSBB itu gue juara terus. Bahkan pas SD gue udah diaduin lawan SMA dan menang gue. Nah, masuk SMP gue selalu jadi kapten tim untuk lomba-lomba seperti itu. Bener-bener yang kapten tim lah gitu lah. Dan dikirim lomba IPS itu pasti dikirim. Nah, kalau dulu SMP udah PPKN ya kalau nggak salah ya. Nah, itu juga dikirim. Nah, melihat potensi itu, akhirnya guru yang dekat lah gitu bilang, udah kamu masuk ke 28 aja, biar potensi kamu tersalurkan. Sayang kalau kamu nggak masuk sekolah unggulan. Karena waktu itu gue nggak masuk 8. Dan itu memang sengaja. Tapi zaman lo udah pendamping unggulan dong 28? Ya, udah pokoknya, lah, 2000 pokoknya udah udah unggulan lah. udah lumayan lah. Top lah. Udah top Gua 3 lah lumayan ya. lagi, udah keren lah gitu kan. Tapi gue kan nggak tahu. Gue hanya taunya kan 8 kan waktu itu. 3. Kalau 3 kan ngetop ya. 70 juga ngetop kan. Kalau yang unggulan tuh 68. Cuman guru nyarin, kamu di 28 lebih apalah gitu. Ya udah akhirnya tanya dong ke kakak, ke siapa di rumah. Akhirnya udah nggak apa-apa, ikutin guru aja. Nah, akhirnya daftarnya di 28. Dan betapa terkejutnya gue ketika mendaftar. Kenapa tuh? Karena kebetulan pas gue masuk tahun 97 itu 28 tuh lagi dibongkar. Iya. Yang direnovasi ya, tahu sendiri. Jadi gedungnya dipindah ke SD. Ya kan kebayang dong. Maksudnya dibilangin sama guru apa sekolah unggulan, pasti wah gedungnya keren lah gitu apa. Tapi shocking soda. Ya shock dong masuk gedung SD. Bilang lu ke SMP, gue turun lagi ke SD gitu kan. Mana bangkunya pendek, kaki gue panjang, ya udah. Ya kakinya naik gini nih dengkulnya nih. Kecil ya, semua serba kecil. Kecil. Nah itu awalnya kagetnya di situ gitu loh, kok gini gitu. Katanya unggulan gitu kan. Katanya unggulan kok gini. Ya karena memang lagi dipugar ya, dibangun ulang. Nah tapi ya oke lah, maksudnya kita jalani saja. Ya udah akhirnya gue menjalani lah. Sejak daftar itu jadi 28 dan memulai di SD itu. Di bawah. Sama berapa bulan ya tuh? SD itu yang di bawah kan ya? Yang di bawah, di belakang itu. Nah di situ kaget juga begitu lihat 28 asli, udah hancur waktu itu kan udah lagi puing ya. Lagi dibangun kan. Udah mulai ada bangunan itu masih puing lah. Iya. Ya udah di SD itulah. Penataran apa di SD itu. Hampir 1 cawu dulu, belum semester cawu namanya. Ya masih cawu kita lah. Gitu. Cawu. Dulu. Hampir cawu, tapi akhirnya pindah ke itu masih di tahun yang sama. Pas masih kelas 1 juga, tapi udah bulan keberapa gitu udah. Ya soalnya kalau pas gue kan itu baru setahun kan, pas gue itu udah gue masuk siang. Masuk siang kan. Udah di bangunan baru tapi masuk siang gitu. Itu juga masa-masa rawan juga tuh. Iya. Juga masuk siang waktu awal pindah ke gedung baru masuk siang. Karena kan bangunan baru itu kan. Gitu. Satu-satunya itu kan cuman, gedungnya. Ya bersyukur. Karena kan pindah dari SD ke bangunan baru. Iya lebih lumayan. Baik lah biarpun siang. Wah SD mah pengalamannya seru-seru. Tapi pas kita pindah masih puing-puing juga kan. Ya, tapi dibanding SD tiba-tiba masuk ada yang spirit, ayo loh. Beneran anak SD tiba-tiba lari itunya kemana-mana gitu. Aduh itu pengalaman pahit banget ya bener. Aduh malas bayanginnya ya ampun. Beneran serius. Udah gitu kalau lagi jam pelajaran kan bangkunya pendek. Buat kita yang tinggi. Iya sih. Waduh itu berita banget kita. Kaki dilipat-lipat. Kayak berong sirkus ya, naik sepeda. Itu dia. Udah kayak origami tau gak kita? Seni melipat orang kan origaminya. Dilipat-lipat udah. Nah itu awalnya. Oke, awalnya. Terus SMA kemarin pas kita chat-chatan itu kayak banyak deh pengalaman lo yang aneh-aneh. Banyak. Dari mana dulu nih? Ya yang paling dari yang lumayan sampai lucu gitu. Ntar kalau misalnya agak-agak mengkhawatirkan bisa diedit lah. Oke. Dulu itu kalau ditanya kan tadi kan kepaksa ya. Tapi di satu sisi gue juga bersyukur. Sekarang tapi bersyukurnya setelah lulus ya. Kenapa? Mungkin kalau gue nggak di 28 atau mungkin gue betah di 28 atau gue happy, ya nggak masuk UI kali. Mungkin kan gue foya-foya aja kali atau hura-hura. Karena waktu itu di otak gue ketika menjalani SMA di 28, gue harus cepat-cepatnya lulus dan gue harus masuk UI. Itu udah tertanam karena gue udah nggak betah coy. Ya secepat-cepat aja pasti 3 tahun kan. Ya tapi setidaknya gue harus jangan sampai ngulang. Bukan masa jangan sampai ngulang aja, gue harus dapet UI udah gitu aja. Oke.
Dapat UI fakultas hukum lah pokoknya. Emang udah aiming ke situ ya? Udah harus ke situ karena itu adalah ibaratnya kayak gue refugee gitu gue. Gue harus dapet tempat impian gue gitu karena itu bukan tempat impian gue jujur. Sorry ya buat balapan yang lain. Tapi emang kenyataannya gitu. Gue emang gak betah. Nah, selama 3 tahun itu di 28 ekskul nggak ikut. Gak ikut. Ikut GNE kan dulu kita zaman kita ada GNE kan. Jadi GNE buat yang teman-teman belum familiar, tahun 2000-an awal itu ada namanya GNE, Gerakan Non Ekskul. Bisa minum ya? Gitu. Silakan Gerakan Non Ekskul. Jadi teman-teman yang ngerasa aku nggak cocok di sini, nggak cocok di sini, mereka bikin komunitas baru gitu. Tapi tetap positif. Sebagian besar. Tergantung sudut mana menandangnya aja gitu. Semua kan relatif kan. Iya. Nah itu balik lagi pertanyaan kenapa sampai gue nggak betah, itu kan aja pertanyaan dulu tuh. Kenapa kok ketika yang lain ke sekolah unggulan senang gue tidak gitu kan. Kalau yang tadi ya udahlah itu kan faktor namanya renovasi ya. Tapi ada yang lain. Itu akan nyambung kenapa akhirnya jadi GNE. Karena dulu 28 itu zaman itu kan senioritasnya kacau juga menurut gue. Oh gitu. Ya maksudnya kan masih ada ada perpeloncoan. Misalnya gue kan orangnya nggak suka di gitu-gitu. Iya. Makanya kerjaan gue berantem dulu. Maksudnya yang nggak sampai gimana-gimana. Pokoknya nggak suka aja. Resistance ya. Resisten gue pernah sampai dikelilingin senior. Sampai dulu denger isu, wah anak kelas 1 digebukin di WC. Gue datengin WC-nya, gue duduk. Gue rantai tapi gue. Udah siap rantai sini dong gitu kan. Gue tungguin, tapi gue sopan orangnya bro. Maksudnya enggak yang, wah maki-maki enggak. Jadi tiap ada senior lewat, maaf bang gitu kan. Kelas berapa gitu? Oh kelas 3. Kenapa kata dia? Enggak, katanya kelas 3 apa kelas 2 gitu senior suka ada yang gebukin kelas 1. Saya nungguin. Nah, gitu. Pengen tahu orangnya yang mana, pengen digebukin. Dia bilang gitu. Kan sopan. Syukur sampai tamat nggak ada tuh yang ngebukin gua. Dan itu kejadian. Terus dulu pernah juga, ya itu makanya maksud gua kan aneh. Zaman itu, lo bayangin karya ilmiah remaja, kenapa tangannya mesti kapalan ininya? Push up. Kir ya. Ya karya ilmiah dengan push up hubungannya apa? Lu karate pakai kapalan wajar. Ya. Lu tinju kapalan mungkin. Ya. Fotografi? Nggak mungkin juga sih. Kan aneh gitu. Lu fotografi tangan kapalan ini relevansinya apa? Nah itu kan otak gue kan rada-rada nggak nyampe lah gitu. Ya mungkin kayak Ural, Taekwondo masih oke lah ya. Oke, kalau Ural kan apa namanya? Physically kan. Fisik ya, itu masih wajar lah gitu ya. Taekwondo emang olahraga prestasi kan harus lah ya. Bela diri masa nggak ada push up. Itu kan, ya gue juga kan bela diri gitu kan tahu lah. Cuman yang aneh itu kan kayak Kir harus pakai push up. Tangannya pada kapalan ini coba. Iya. Ya kan? Fotografi, itu kan KPPF ya? Iya. Tangannya kapalan, ini moto sama kapalan apa gitu kan? Mungkin rada slow UK aja nih kesenian dulu, nggak tahu kapalan apa enggak tuh? Enggak, UK santai. UK tuh briefingnya dia di kelas soalnya, di lantai 3. Lucu-lucu gitu, yang maksud gue dimarah-marahin gini. Gue dulu kan mikirnya gue udah sekolah jauh gitu kan. Udah sekolah jauh, lo tau sendiri lah Metro Mini Manggarai ke Pasar Minggu ke Ragunan kan Bronx banget. Iya, setuju. Dan lo pasti olahraga di situ bro, tiap hari. Olahraganya lari, gelantungan. Nah itu juga. Dan ada lagi gitu. Pasti lo sprint pasti. Tolak peluru, lempar lembing, tinju dah pasti dah. Pasti ngalamin lah kalau naik rute itu gitu kan. Ya begitu lo bayangin dong udah rute kayak gitu nyampe sekolah jauh dan awalnya memang udah nggak suka ya, maksudnya udah nggak tahu apa-apa kan. Ya awalnya emang gak excited dari awal kan. Dengan passion terus ketemu hal gitu kan makin jadi apa ya, jadi membara gitu kan. Jadi ngelihat senior galak tuh bawaannya kayak lu lagi di padang pasir gitu ya, lo nemu oasis, terus ada apa ya, ada minuman dingin berembun gitu ya, wah asik. Kalau TikTok zaman sekarang ya hidup lagi capek-capeknya ketemu yang kayak begini. Jadi takut enggak gelia gitu, ngeri enggak malah seneng gitu kan, jadi wah hiburan nih gitu kan. Nah itu awalnya gitu. Jadi maksud gue udahlah buat generasi yang sekarang itu udah nggak usah lah ada perpeloncoan atau apapun namanya. Yang sekarang mos ya, nggak guna juga gitu, ngelatih mental enggak. Ya gue dulu penakut, mental gue kebentuk juga tanpa harus dengan begitu-begitu. Ya soalnya itu kan temporary. Iya makanya. Ya, sementara juga. bukan sesuatu yang dibangun dengan sustain ya kan. Nah itu akhirnya membuat gue tidak betah. Akhirnya, waduh gimana nih? Ya kita bikin aja sendiri gitu kan. Jadi kalau ada OSIS dari sekolah kita bikin GNE, Gerakan Non Ekskul. Tapi mengkoordinasikan diri gitu kan. Ya. Ada berapa sih GNE zaman dulu? Ini boleh dibuka nih? Nggak apa-apa lah. Dulu apa? Udah lewat, udah 20 tahun lebih. Ada skateboard. Terus Terus Nolan.
Anak motor 28. Nah, itu gue nanya tuh anak motor 28. Gue nanya, kamu kan namanya Mamot, manusia motor. Manusia motor. Kok sekarang namanya Nolan? Singkatan apa? Kan kita tahu merek helm ya. Iya. Tapi kan anak motor 28 tuh singkatannya di mana gitu ya? Dari anak motor 28 jadi Nolan. Iya. Dia ngomong, enggak gitu bro, kata cara ngomongnya. Terus gimana? Gini, angkat dikit, lewat Nolan dari Nolan katanya. Gue aja shock kan nanya gitu. Kok bisa kepikiran gitu anti mainstream gitu? Itu siapa ya teman-temannya Todi paling ya? Kayaknya. Todi, Tony gitu-gitu kan. Terus waktu itu juga ada lagi ramai pemilu zaman itu kan. Ya kita lagi euforia reformasi ya. 98 lo ya. Kelas 1 kan lo ya. Akhirnya bikin KIPP KIP. KIPP, Plesetan Komite Independen Pemantau Pemilu kan. Kita bikin KIPP. KIPP. Komite Independen Pemantau Perempuan. Waduh. Dulu tuh. Ya. Kreatif sekali. Itu kerjanya bikin polling bro. Oh, yang suka nempel beli mading ya? Iya. Cewek terseksi angkatan ini, cewek terapa gitu. Apa? Cewek terheboh gitu. Nah, itu kita yang bikin tuh. Iya. Jadi dari dulu kita udah bikin polling enggak kalah sama Tapi kadang gelinya lu bikin versi lakinya juga kan biar imbangin kan ya? Ya itu bukan gua kalau itu. Versi laki bukan gua yang bikin. Soalnya ada kanan kiri. Ada karena waktu itu kan dari yang kayak yang cewek pasti yang bikin KIPP kan, tapi ada versi cowoknya juga gue ingat. Ya under KIPP cuman anak cewek kan waktu itu cowok cewek doang. Cowok juga bikin dong, kita juga mau gitu ya. Udah kita fasilitasin dong. Business development sejak dini. Oh iyalah. Iya dong. Apalagi gitu kan era itu kan belajar ini polling. Iya, polling. Itu. Kita udah melek politik dari awal, Pak. Oke. Itu. Terus ada lagi. Yang ini perlu dibongkar kan nih? Apa? Yang mana? Hah? Yang mana? Yang KP3. Oh, itu jangan deh. Jangan. Bahaya itu jangan deh pokoknya. Jangan. Ada yang namanya KPP KPPF. Apa tuh? KPPF apa? Kelompok pelajar penggemar fotografi. Iya. Ini kelompok pelajar penggemar KPPF. Waduh. Ada lagi ya? Ada. Itu ada gini juga. Jadi kita senang ngeliatin anak KPPF gitu kan. Mereka belajar, mereka apa namanya? Briefing, pusap-pusap gitu kan. Kita menikmati orang disiksa sih. Dulu kan makanya gue bilang 28 itu kan gitu ya. Maksudnya lu bayangin lah masuk siang lagi terik-terik. Terus disuruh briefing di lapangan yang puing-puing itu namanya bangunan baru dibangun. Iya, kerikilnya nggak boleh dibersihin. Di push up. Terus ya kita kan nongkrongnya di pohon beringin situ kan. Sengajain tuh beli es campur yang ini apa yang tinggi gitu kan. Terus kita makan depan mereka gitu. Wah, asik nih lagi panas-panas gitu kan. Cuma yang ini yang di pohon ceri. Kita kan bikin balai-balai tuh di pohon ceri enak kan adem kan gitu. Ya kita ngeledekin aja yang lagi pada disuruh push up. GNE mah slow aja dulu. Jadi sebenarnya kayak perlawanan lah. Maksudnya apa ya? Pemberontakan terhadap yang kita nggak mau ikut itu males itu. Iya. Dan emang tidak wajib juga kan sebenarnya kan. Ya nggak wajib, cuman kan jadi gimana lah gitu. Dan Amukti juga sempat ada dulu. Ya, itu juga GNE hitungannya kan. Ya, GNE juga. Nah, yang paling menarik nih dari zaman lu sekolah itu masih ada tuh dokumentasinya tuh. Kartu pelajar kartu pelajar masih simpen tuh. Coba lihat itu ceritanya gimana? Ada ceritanya nggak? Ada banget. Ya tadi kan gue bilang ya rute. Nanti diambil ya, diambil nanti ya kartunya, kartu pelajarnya ya. Tapi nama-nama detailnya di ini aja ya di blur. Di blur. Jadi ya tahu sendiri ya rute Pasar Minggu Ragunan ke Manggarai kan rute Bronx. Jadi pas itu pulang sekolah tukang todong naik. Udah. Awalnya ngelawan gua. Udah sampai plakluk lah. Udah akhirnya dipojokin, gua duduk di Metro Mini tuh yang paling pojok. Pisau keluar coy. Ya udah mau gimana kan? Pisau keluar udah nggak satu karena gua ngelawan kan. Depan belakang sini udah pisau. Wah udahlah udah pikirnya udah lillahi ta'ala aja lah kalau gitu kan. Tapi udah tetap gue nggak masang muka takut, itu slow aja. Anak mana lu katanya? Anak 28 mana? 28 Pasar Minggu bilang. Wah bohong lu gini-gini. Gak lu anak mana rumah lu? Gue anak Minang gituin aja. Dulu kan anak Minang tongkrongan budut gitu kan. Anak sono lu jangan bohong lu katanya. Ayo lihat kartu pelajar lu mana dompet lu gitu kan. Awal dia bilang, lu nanya-nanya emang lu polisi bilang gitu. Lu kok berani lu katanya? Pisau diginiin kan. Oke, lo boleh lihat dompet gue, lo boleh ambil, tapi yang gue ngeluarin dari tas, bilang gitu. Dia geledah. Awal digeledah, kebetulan pas itu tas gue nggak bawa buku pelajaran. Oke. Bawanya majalah Inside Kung Fu.
Oke. Kaget dia, ini apaan sekolah bawanya Inside Kung Fu gitu kan. Agak lain nih. Agak lain. Anak 28 udah bawa buku pelajaran. Bawanya Inside Kung Fu. Kalau nggak salah pas itu bawa ini, gue lagi bawa boxing glove, sarung tinju juga. Oke. Ini apaan nih? Olahraga lah bilang gitu kan. Nah itu belum seberapa, akhirnya ngambil dompet. Itu nggak diambil tuh glove, mungkin dia pikir dulu nggak berharga kali ya. Kalau nggak salah bawa glove deh gue. Akhirnya dompet tebel, wah dia seneng. Tau nggak, kartu telepon yang udah bolong. Oh iya. Kan gambarnya bagus-bagus itu kan, koleksi kan. Anak Gen Z, tahu nggak kartu telepon? Kartu telepon dulu tuh gambarnya bagus-bagus tuh. Jadi dulu ada telepon umum, pesawat telepon, kita masukin kartu, ada nominalnya, kita masukin, terus ntar berapa lama keluar bolong tuh, sisanya berapa? Sama yang nggak bolong juga, yang pakai kode. Jadi kalau dipakai koin ada kode terus, jadi telepon rumah atau telepon apa masukin itu kayak pulsa. Kodenya gitu. kayak pulsa gitu. Misalnya, ini untuk sejam gitu. Nah itu diambil sama mereka. Terakhir mana kartu pelajar lo? Diambil kartu pelajar ini dan shock mereka. Itu benar kisah nyata. Itu pisau turun semua bro, nggak jadi malak turun tuh orang. Dia lihat langsung gini gue. Tertegun dia. Kaget dulu sungguh. Gue bilang, ya itu gua belum evolusi, belum cukuran. Kaget dia. Langsung lepas. Udah zaman itu udah laminating pula kan. Laminating. Resmi tuh. Lihat nih, gua nih. Ini tadi ini aja ya alamat guanya sama tempat tanggal lahir jangan. Ini seumur hidup baru lihat nih gua nih. Gali Iman Hidayat. Nah. Gambarnya orang hutan. Kartu pelajar se-Indonesia satu-satu ini doang udah dilaminating gambarnya orang hutan. Iya, keren kan? Iya, yang memalak. Yang memalak juga mikir kan. Agak lain nih kayak ini kan, agak lain ya kan. Nggak dipikir diterusin nih percuma gitu. Iya nih, buat apa salah orang hari ini kan? Lagi apes ya mereka, lagi apes ketemu. Dia. Ya mana tau kan gara-gara ini kita berpikir positif. Mungkin dengan lihat ini kan kaget tuh ada orang kayak gini, terus dia insaf. Ya mana tau sekarang dia jadi apa kan? Itu zaman-zaman duit gopek masih ada gambar orang hutan kan? Iya kan? Mereka mungkin kayak gopek ya. Iya ini masih asli nih. Asli itu benar-benar pisaunya lepas dia turun. Aduh. Mungkin ini gue mengisapkan orang itu kali. Mungkin sekarang dia jadi nggak tahu jadi apa gitu. Mungkin dia lagi umroh kali. Ya mungkin dia pulang syok gitu kan. Mungkin pulang dia bertobat kan. Oh iya ada orang kayak gini gitu kan. Dia jongkok di bawah shower dingin gitu. Mungkin dia lagi cerita. Kamu tahu dulu bapak naik haji gara-gara orang ini kan. Gara-gara orang ini menyadarkan bahwa ternyata dunia ini tidak abadi. Ternyata ada orang yang nggak beres itu kan. Buat ternyata ada orang nggak berakal. Makanya kamu berakal lah biar kamu bisa ibadah. Kan bisa aja begitu kan. Bisa titik balik ya pokoknya ya. Titik balik gitu kan. Tapi pernah juga ini ketahuan razia. Ketahuan razia di sekolah. Oh di sekolah. Ya rame lah. Ya tapi ya zaman sekolah kita dulu mungkin banyak yang razia-razia yang nggak penting sih kayaknya ya. Iya. Termasuk kayak razia mungkin takut bawa barang apa ya. Iya kayak penyeragaman sepatu juga gue kurang suka. Ya, ngapain kan? Rambut gitu kan. Gitu. Gue bukan orang yang seneng gondrong sebenarnya kebetulan aja gitu kan. Males ke tukang cukur. Nah itu dia. Gitu aja gitu kan. Ada orang yang emang preferensinya gue gitu malas ke tukang cukur kayak gitu. Nah yang pas ketahuan sama guru kan kaget. Lu kamu begini katanya. Ya gue jawab dong. Bu saya lagi praktek biologi bu. Ini teori Darwin bu. Gitu aja dah. Ya tapi guru kalau lu ceritain masalah yang tadi tuh mungkin juga oh ya udah kali ya. Ya pas raja itu gue bilang aja teori Darwin bu. Nih saya lagi belajar biologi bilang nih kan. Ya udah mau gimana lagi gitu kan. Tapi ya untungnya dulu kalau lagi Eptanas, kalau sekarang nggak ada Eptanas UN ya sekarang. Iya. Untungnya pas Eptanas nggak pakai kartu pelajar. Mungkin kalau pakai kartu pelajar gue nggak bisa ujian. Oh iya. Ya kan? Oh dulu ada kartu khususnya. Ada khususnya. Itu foto benar. Iya. Kebayang nggak sih gue pakai kartu pelajar ini terus Eptanas itu udah kan? Gitu ngawas dari SMA lain. SMA lain gitu guru lain. Lihat. Pas lihat anak 28. Ini mukanya kayak orang hutan yang mana? Kok gondrongnya beda gitu kan? Gondrongnya semuka-muka. Nah, itu. Aduh, untungnya enggak, selamat gue untungnya. Makanya itu seru banget sih. Makanya kartu ini masih disimpan sama. The best itu peninggalan sejarah sih sama ini nih. Ini nggak ada nih kayaknya yang punya lagi nih kartu pelajar kayak gini nih. Nggak ada lah lo doang. Siapa lagi yang kepikiran? Mungkin dia sama lain juga nggak ada nih yang nggak ada gitu. Nggak ada nih, boleh dicari nih sama lain. Makanya itu kalau misalnya Eptan saya ngawas dari sekolah lain kan pasti kan. Terus ngeliat foto kayak gitu wah runtuh sih image 28 seketika sih gitu kan. Untungnya enggak. Sekolah unggulan ya gitu. Iya. Kok tampak agak lain. Agak gitu lain. Kan. Tapi to be honest,
Gue dulu FTF tuh nilainya anjlok gitu kan. Tapi karena emang aimingnya emang kita kan UMPTN kan. Ya, kayak gitu. Kayak zaman-zaman kita tuh emang fokusnya emang ke UMPTN sih. Kalau pokoknya gua, masuk negeri aja gitu. Kalau nilai lu bicara nilai, lu mau bicara gue versi kelas 1, kelas 2 atau kelas 3? Beda pasti. Beda banget, bukan beda lagi, beda banget. Jadi gue pernah kok pelajaran kimia, lagi ulangan harian, gue telat ngumpulin, udah dapat 0 diminusin coba. Diminusin. Iya, dikasih minus gitu. Gue bilang, ini nilai apa kulkas ada minusnya tapi gitu. seumur-umur sih emang gue kalau yang jelek-jeleknya emang di SMA sih. Ulangan fisika 2,5. Iya. Gitu kan. Wah, hancur banget. Tapi gue jomplang bro dari kelas 1 kelas 2. Jadi kalau pelajaran IPA gue tuh jomplang, maksudnya hancur lah. Tapi kalau pelajaran gue yang IPS itu tinggi. Kayak sejarah gue pasti 9. Gue di EPTA itu kalau asal sejarah antropologi itu 9, sekian. Gue ke pelajaran IPS alhamdulillah deh gitu kan. Tapi overall yang di bagian IPA-nya kelas 1, 2, kelas 1, kelas 2 emang kacau banget. Kayak tadi di IPS, kenapa gue bisa nilainya bagus? Karena kan tadi gue bilang gue pernah diaduin mana ke SMA waktu SD. Iya. Jadi gue udah tahu pelajaran SMA udah megang. Iya, talent, experience, passion dari situ lah ya. Udah di pokoknya situ lah, udah di desain itu. Makanya waktu pelajaran sejarah pernah kejadian gue tantang-tantangan guru sejarah. Gue lupa gurunya siapa. Aduh ilmu. Kejadiannya gara-gara gue nggak nyatet. Oke. Nggak nyatet, nggak pernah bikin PR bro. Pas kelas 1, kelas 2 lupa gue. Ditegur sama gurunya. Hai gitu. Ya bukan tegur hai lagi, suruh maju ke depan pak. Udah mau diserap kita kan. Ditanya dong. Dan itu nggak cuma gue, ada beberapa orang. Ya dianggapnya gue Badung, padahal emang iya. Jadi akhirnya ditanya waktu kenapa kamu nggak ngerjain PR, nggak pernah apa segala macam nyatet itu kan. Kalau yang lain kan alasan gue dengan mantep gue jawab. Nyatet bikin PR hanya untuk orang yang belum paham bu. Saya sudah ngerti. Oke. Sombong banget gitu. Iya. Gurunya sombong banget kamu katanya gini-gini. Ya buktiin aja bu bilang. Akhirnya dikasih lah soal, suruh ngerjain. Gue kesel pengen pulang cepat, rumah jauh. Udah lah bu, semua yang dihukum saya ngerjain. Kalau saya bener semua gimana? Bener semua. Akhirnya anak-anak pulang, gue deal sama gurunya. Terserah, kamu mau masuk kelas, mau bolos nggak apa-apa. Tapi yang penting kamu jangan bikin onar. Dan nilai ulangan kamu, kamu nggak boleh di bawah 9. Bener bu ya, iya. Makanya gue sering bolos. Dan gue kalau ulangan tuh di ruang guru atau di ruang terpisah. Jadi gue bolos aja lagi ulangan, terus tiba-tiba minggu depan gue masuk, bu saya mau ujian. Oh ya udah, mau tulisan palisan terserah katanya. Ya bebas aja lah bu gitu. Pernah. Enak ya, bisa ada deal-dealan gitu ya. Ya karena itu tadi. Dia nggak pernah nyatet gue. Nah itu yang pengalaman uniknya di situ. Makanya gue nilainya bagus. Iya, dan terbukti lah ya sampai sekarang ya. Jadi kalau yang itu, tapi kalau yang kimia gitu kan udah kayak kulkas minus gue nilainya kan. Ya, tapi ya sekarang aja terbukti jadi orang. Soalnya dulu masih orang hutan. Jadi gue kalau lihat dari ini harfiah ya jadi orang ya. Jadi orang kamu harus jadi orang, gue bener ya berarti. Terus lama jadi orang. Berarti harfiah gue ya kalau iya, literally. Iya. Bener-bener harfiah ya. Jadi ya kayak gitu. Itulah makanya apa ya, buat teman-teman yang udah jadi orang tua atau yang orang tua yang lain gitu. Ya jangan maksain anak lah. Kalau anak memang passionnya di PS ya IPS aja atau di sejarah DP jangan di. Setuju. Ya nanti kayak gue bikin ulah. Ya gue bikin ulah karena gak betah. Orang tua gue pernah dipanggil kok sama BK, guru BP. Ya. Bolos gue 40 hari kalau dihitung-hitung ada. Oh ampun. Iya udah kayak bertapa. Iya. Karena gunung turun gunung. Hilang. Ini jadi gini, jadi nggak di foto gini. Gue pernah sih ada 40 harian lah gue bolos. Oke. Keren kan? Banget lah, nggak ada ngalahin lah cerita lo, nggak ada ngalahin lah. Oke Li, nah ini kita kan lagi di talk show alumni baik nih. Nah jujur nih, selama ini kalau gue pribadi ngeliat IK28 baru kerasa lively-nya nih sekarang nih gitu, baru kerasa hidupnya sekarang nih gitu kan. Lu ngelihat sekarang kita punya podcast, kita ada gerakan apa namanya sosial di sekolah banyak, makan bareng, gizi sehat segala macem gitu, alumni mustahil lapar gitu. Harapan lu buat IK28 nih ke depannya gimana sih gitu? So tahun depan nih kita bakal bikin reuni akbar. Oh gitu. Ya nah, di menuju ini ke sana gitu. Harapan lo sekarang buat IK28 gimana sih? Ya harapannya dikumpulin lagi lah teman-teman. Lalu kan banyak yang hilang juga. Gue jujur baru tahu ini kan di kontak lu ada podcast ada apa gitu. Tapi gue nggak tahu juga ada apa gitu. Udah lose kontak gitu kan. Ya mungkin harus dicari lagi. Terus dikumpulin lagi, bikin acara ya apalah yang asik gitu. Kalaupun mau reuni. Dan ya ketika reuni lah, nggak usah kita bawa politik. Iya, tanpa agenda, tanpa agenda nggak usah bawa politik. Serah lu mau nyalek mau apa tuh urusan lu, cuma jangan dibawa ke acara reuni kita hura-hura aja. Angkatan lu ada grup alumni nggak sih?
Angkatan 2000? Nggak tahu ya, gue kan lulus kontak gue. Oh. Gue lulus kontak, jujur lulus kontak gitu kan. Oke. Dan kedua juga gini, kalau namanya reuni, cobalah jangan ngomong pencapaian lah, karena belum tentu juga semua dari kita kan. Betul. Ya mana tahu manusia ada di atas ada di bawah kan. Lu kebayang dong kalau lagi jatuh tiba-tiba lihat orang pencapaian gimana. Iya. Ya Oke, itu sekali-sekali gue tuh pengennya kalau misalnya kan nyeleneh aja ya. Kadang-kadang sih tampilin jangan success story aja gitu ya kan. Gitu, snap story juga ada gitu kan. Kamu nggak usah pakai success story, nggak usah snap story, kita hura-hura aja. Hura-hura aja lu gitu. ngapain kayak gitu kan. Seneng-seneng aja lah gitu kumpul gitu kan. Ini Kan maksudnya gue pernah ngomong gitu, jadi gini, walaupun kita preference-nya beda gini, yang satu seneng apa, cuman kesana pasti satu, seneng ngumpul gitu kan, ya kan. Udah ngumpul Pas ngumpulnya aja. ngapain ya terserah, yang penting kita ngumpul aja dulu. Terus juga kayak ekskul juga, ya jangan dibatasi. Iya. Dan sekarang FYI, ekskul kita udah lumayan banyak ini ya, lumayan banyak prestasi ya gitu kan. Makanya justru kan hal kayak gitu juga sebuah prestasi, dan prestasi jangan dilihat arti sempit, maksudnya hanya bertanding. Misalkan kayak ini teater. Masa harus beradu mulu, lomba mulu? Kan enggak, dengan pementasan aja itu udah sebuah prestasi. Iya, betul. Bikin Kita eksibisi gitu kan. Harus lihatnya lebih luas. Kan mana tahu ada mutiara-mutiara terpendam. Ya kan, mana ada orang yang kimianya hancur, taunya fisikanya hancur juga. Ada juga kan gitu. Iya, ada. Ya itu masih temenan sih gitu kan. Ada, gak apa-apa lah itu. Ya, tapi at least mungkin dia bisa ngedirect show atau apa gitu kan, teater gitu. Potensi orang kan beda-beda. Iya, gitu. Beda-beda itu gitu kan. Terus juga ya kalau memang punya cita-cita kejar dan selalu melihat dari hal positif. Ya. Ya gue mah menderita sih SMA jujur. Makanya gue bilang gue kelas 2 sama kelas 3 tuh beda. Gue kelas 2 itu gue pernah ranking 35 atau 40 lah. Begitu kelas 3 gue ranking gue 1-2 terus. Antara 1-2. Kenapa? Karena ketika di kelas 3 gue IPS. Ya. Gue ketemu passion lagi gitu. Yang ya sambil merem lah istilahnya. Sementara di kelas 2 gue harus ketemu macem-macem lah yang gue gak suka gitu kan. Plus yang bikin gue shock tuh dulu PR banyak. Ya. Banyak banget. Kayak kita di sekolah udah belajar, sampai rumah belajar lagi, aduh. Dan akhirnya gue pengen membuktikan ini bener nggak. Pernah dulu lagi ke Bandungan gue kali ya. Kan ada tugas tuh bahasa Indonesia dulu kalau nggak salah. Disuruh bikin apa gitu, apa kayak ngisi LKS tapi di buku tulis itu kan. Jawabannya di buku tulis. Jadi ada soal dikasih soal terus dijawab di buku tulis. Akhirnya saking banyaknya gue tulis lirik lagu Dewa itu waktu itu. Sama Silon Seven gue inget. Iya gue tulis aja lirik itu. Jadi misalkan jawaban nomor 1 gitu jawaban Kirana jamah aku gitu tulisnya gitu kan. Nomor 2 gue gak kebayang jadi gurunya, gitu. gue gak kebayang jadi aduh, guru 28 zaman lu sabar-sabar banget ya. Tapi dia ACC aja tuh gitu. Ya. Ya kan gurunya sabar gak tau. Udahlah. Berhubung nih kartu pelajarannya udah belum evolusi jadi ya udahlah, maklum aja deh. Yang penting sekarang udah jadi orang. Oke, kali thank you banget udah mampir ngobrol-ngobrol di sini. Buat teman-teman yang lain jangan lupa mau nanya-nanya mungkin tentang narasumber segala macam bisa follow ke IG-nya IK28 di Alumni 28 JKT. @alumni28JKT. Oke, thank you banget kali. Siap, Sampai sama-sama ketemu lagi dengan senang hati. Berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.